Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua. Allah masih memberikan kenikmatan kehidupan yang beberapa saat yang lalu kita mendengar berita kurang lebih ada 200 orang saudara kita yang harus meregang nyawa, dicabut kenikmatan kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian mereka tidak punya lagi kesempatan untuk beribadah, menambah pahala untuk bekal di akhirat. Maka ma'asyiral muslimin rahimahumullah, peristiwa tersebut memberikan pelajaran kepada kita. Kita yakin mereka berangkat ke gelanggang olahraga itu tidak ada niatan sama sekali, tidak pernah terlintas bahwa mereka akan pulang ke rumah dalam kondisi menjadi jenazah. Maka ma'asyiral muslimin rahimahumullah, siang hari ini khatib mewasiatkan diri khatib sendiri dan kepada para jamaah sekalian, mari kita manfaatkan setiap detik waktu yang Allah berikan kepada kita untuk senantiasa menambah bekal kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali untuk satu pekerjaan saja, yakni untuk beribadah. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, bulan ini kita sudah masuk ke hari yang kesekian di bulan Rabiul Awal. Bulan yang punya kesan tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Bulan yang disebut bulan Maulid, yang ini menjadi trademark orang Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa yang lain. Sebagaimana ketika kita menyebut doa sapu jagat yang seolah-olah hanya dimiliki oleh orang Indonesia, padahal doa itu ada di dalam Al-Quran. Ala kulli hal, ma'asyiral muslimin rahimahumullah, mari di bulan di mana Rasulullah dilahirkan, yang sebagian dari kita mungkin juga baru tahu bahwa Rasulullah hijrah juga di bulan Rabiul Awal, dan Rasulullah ternyata juga wafat di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal menjadi satu bulan penting di dalam sejarah peradaban Islam. Tetapi ma'asyiral muslimin, yang kemudian kita sorot adalah bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai manusia, sesungguhnya aku menciptakan kalian dari dua unsur, yakni laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban." Kemudian aku jadikan kalian bersyiib-syiib, berbangsa-bangsa. Wa qabail. Dan kami jadikan juga kalian berkabilah-kabilah, bersuku-suku, dengan satu tujuan, lita'arufu, supaya kalian satu sama lain saling mengenal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat ini dengan satu pernyataan menarik, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah atqakum, orang yang paling takwa di antara kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman, "Inna akramakum indallahi aghnakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling kaya, atau aqwakum, yang paling kuat di antara kalian, atau ajmalukum, yang paling ganteng, yang paling cantik di antara kalian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa kemudian kita melihat besarnya rahmat Allah pada ayat ini. Allah ingin menunjukkan kepada siapapun makhluknya, asal dia masih bernama manusia, karena Allah memanggil ya ayyuhan nas. Asalkan dia bernama manusia, tidak peduli dia laki-laki, tidak peduli dia perempuan, tidak peduli dia dari bangsa manapun, tidak peduli dari suku manapun, untuk berkesempatan menjadi hambanya yang paling mulia. Tetapi Allah memberikan satu syarat, kemuliaan itu hanya bisa diraih dengan jalan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala kemudian menghadirkan kepada kita semua, kepada manusia seluruhnya, satu sosok yang kemudian menjadi contoh orang yang paling bertakwa. Orang yang di bulan ini kemudian kita peringati hari lahirnya. Orang yang ketika dia berumur dari bayi sampai umur 40 tahun, dia tidak punya sejarah cacat mental ataupun akhlak di kalangan kaumnya. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mengutusnya menjadi rasul, sesungguhnya tidak ada alasan bagi orang kafir Quraisy untuk menentang apa yang Rasulullah bawa, kecuali karena kesombongan. Karena mereka tidak menjumpai satupun cacat akhlak pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Juga kemudian kita dengarkan kesaksian dari salah satu istri beliau, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ketika ada seorang sahabat yang bertanya tentang akhlak Rasulullah, Ibunda Aisyah kemudian menjawab dengan sebaris kalimat, "Kana khuluquhul Qur'an." Sesungguhnya akhlaknya adalah Al-Qur'an. Bahkan Allah Subhanahu wa taala perlu menurunkan satu ayat untuk menunjukkan betapa agungnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya pada diri engkau wahai Muhammad terdapat akhlak yang agung. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita juga dengarkan kesaksian Ibunda Aisyah sebagai seorang istri ketika ada seorang ponakannya yang bertanya kepada beliau, Urwah bin Zubair, yang masih pernah keponakan, sehingga Urwah kemudian memanggil Ibunda Aisyah dengan panggilan ibu. "Wahai ibu, tolong ceritakan kepada kami satu momen istimewa yang engkau pernah alami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Urwah hanya meminta satu saja momen istimewa yang ingin beliau ketahui, yang selama ini
dialami oleh Ibunda Aisyah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mari kita dengarkan jawaban Ibunda Aisyah. Beliau kemudian sambil berlinang air mata menjawab, "Kana kullu amrihi ajaban." Setiap peristiwa yang aku alami bersama Rasulullah sungguh menakjubkan. Maknanya apa? Masyarul muslimin rahimahumullah. Kalau 1, kalau 10, kalau 100 terlalu sedikit. Bahkan setiap saat yang Ibunda Aisyah alami bersama Rasulullah adalah momen-momen yang indah. Maka masyarul muslimin rahimahumullah, bahkan di momen yang menurut kacamata sebagian manusia adalah satu aib, ini menunjukkan betapa agungnya keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di satu pagi Rasulullah bertanya kepada Ibunda Aisyah, beliau bertanya, "Hal indaki syai'?" Wahai Aisyah, apakah engkau punya sesuatu? Ternyata di rumah beliau tidak ada masakan, tidak ada makanan. Maka kemudian beliau mengatakan kepada Ibunda Aisyah, "Kalau begitu hari ini aku akan berpuasa." Masyarul muslimin rahimahumullah, kalau cerita itu terjadi hari ini tentu menjadi sorotan, menjadi aib. Tetapi mari kita lihat, justru dari peristiwa itu kemudian Ibunda Aisyah mengambil satu hukum fikih, bahwa puasa sunnah boleh berniat setelah fajar, asal sebelum fajar sampai kemudian dia memulai niat itu dia belum memakan makanan apapun. Masyarul muslimin rahimahumullah, tidak ada satu celah pun yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kemudian menjadi satu kesulitan bagi kita pengikutnya untuk mencontoh beliau secara utuh, dan seolah Rasulullah sudah tahu persoalan itu. Maka kemudian Allah mentakdirkan Rasulullah membagi kesempurnaan kepribadiannya kepada beberapa sahabat, yang kalau kita lihat antara sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar bin Khattab, seolah-olah pribadi Rasulullah dibagi menjadi 2. Kita juga melihat bagaimana pribadi Sayyidina Utsman bin Affan, bagaimana pribadi Ali bin Abi Thalib, dan seluruh sahabat yang hidup semasa dengan Rasulullah. Masyarul muslimin rahimahumullah, jangankan bisa sempurna untuk mencontoh Rasulullah. Di dalam satu kisah, ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sudah menjadi khalifah, satu kali Sayyidina Umar membuntuti di satu pagi apa yang dilakukan oleh sahabatnya ini, yang waktu itu sudah menjadi pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sang khalifah ternyata di pagi hari buta masuk tenda di tengah padang pasir. Sayyidina Umar melihat dari kejauhan, ingin tahu apa yang dilakukan oleh sahabatnya di dalam tenda itu. Begitu Sayyidina Abu Bakar keluar, maka dia kemudian masuk ke dalam tenda tersebut, dan didapatinya ternyata di dalam tenda itu ada seorang janda tua. Kemudian Sayyidina Umar bertanya, "Wahai ibu, apa yang telah dilakukan oleh orang yang baru meninggalkan tenda Anda?" Maka si ibu menjawab, "Sesungguhnya orang itu biasa pagi-pagi membersihkan tendaku, menyiapkan makanan untukku." Ini baru sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian Sayyidina Umar mengomentari sahabatnya, "Wahai Abu Bakar, sesungguhnya engkau menyusahkan khalifah sepeninggalmu." Maksudnya sulit untuk meniru apa yang engkau lakukan. Ini antara Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Apatah lagi ketika kita bicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin rahimahumullah, juga di dalam persoalan rumah tangga Allah takdirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristri banyak, sehingga itu kemudian menjadi contoh bagi kita para suami untuk belajar sejarah bagaimana karakter istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat, sehingga kita para suami bisa bersikap tepat kepada pasangan kita apapun keadaannya.
mari kita gali sejarah tentang rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di dalam persoalan rumah tangga nanti seperti apapun pasangan yang Allah berikan kepada kita, kita akan mensikapinya dengan tepat, sehingga harapannya rumah tangga kita menjadi sebagaimana rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka pantaslah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah, teladan yang baik, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, untuk orang-orang yang mereka punya harapan kembali kepada Allah dan kepada hari akhir, dan mereka berzikir dengan zikir yang banyak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap sisi kehidupan Rasulullah menjadi teladan dan tidak ada duanya. Ada seseorang yang setiap detiknya menjadi satu hukum bagi pengikutnya, dari bangun sampai tidur lagi. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kemudian terjadi di kalangan kaum muslimin kemudian terpecah menjadi dua kelompok. Ada di antara mereka yang ketika melihat saudaranya belum mencontoh Rasulullah SAW secara utuh kemudian menghakimi. Tetapi di sisi lain ada juga kaum muslimin yang hanya mengandalkan iman di dalam hati, tidak apa-apa, tidak melakukan amal soleh, yang penting engkau masih punya iman. Maka kita mengikuti petunjuk para ulama, kita berada di tengah ahlus sunnah wal jamaah. Ketika kita melihat kesalahan-kesalahan yang saudara-saudara kita lakukan, maka kita mesti mengingatkannya. Tetapi sebaliknya, ketika kita melihat saudara-saudara kita yang belum sesoleh kita, belum sebaik kita, maka menjadi kewajiban kita untuk mengajak mereka kemudian menikmati kebaikan ibadah yang kita lakukan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibba li nafsi. Tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian sampai kemudian dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Hadis ini dimaknai bahwa ketika kita sudah merasakan kenikmatan satu kebaikan, maka tidak sempurna iman kita selagi kita tidak mengajak saudara kita untuk bersama-sama menikmati kebaikan itu. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, 23 tahun masa kenabian yang Rasulullah jalani, beliau sukses membangun sebuah peradaban, membangun sebuah generasi yang disebut oleh Quran sebagai kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, sebagai generasi yang terbaik yang pernah Allah keluarkan di kalangan manusia. Generasi yang Allah sebut radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka juga ridho kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, tetapi sesungguhnya Rasulullah tidaklah membentuk, tidaklah berhasil membuat peradaban itu dari pribadi-pribadi yang sempurna, tetapi itu merupakan keterampilan Rasulullah untuk memanage kelebihan masing-masing sahabat. Karena kita tahu Sayyidina Abu Bakar cuma satu, Sayyidina Umar juga cuma satu, Sayyidina Utsman juga cuma satu, dan Sayyidina Ali juga cuma satu. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mereka masing-masing punya kelebihan, yang satu kelebihan tidak dimiliki oleh kelebihan yang lain, tetapi Rasulullah dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala merangkum kelebihan-kelebihan itu, kemudian menjadikannya sebagai generasi terbaik, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas,
Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang bisa kita praktekkan hari ini adalah apapun potensi yang Allah berikan kepada kita, kelebihan yang Allah berikan kepada kita, mari kita gunakan potensi itu untuk menjadi hamba yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya, ketika kita melihat saudara-saudara kita belum sempurna, maka jangan menuntut mereka menjadi Sayyidina Abu Bakar, menjadi Sayyidina Umar, menjadi Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali sekaligus. Karena sebagaimana yang khatib sampaikan tadi, mereka di masa Rasulullah juga cuma satu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan cara seperti ini mudah-mudahan kita lebih bijak untuk menerima apapun kelebihan saudara kita, memanfaatkannya untuk memberikan kontribusi bagi kemuliaan agama ini. Dan di sisi lain, celah aib yang dimiliki oleh saudara-saudara kita adalah tugas kita semua untuk menutup aib itu, sekaligus mengingatkan mereka tentunya dengan cara yang santun, cara yang juga sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak sekali di dalam Al-Qur'an, bagaimana cara Allah menegur kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu doa di dalam Al-Qur'an yang mudah-mudahan jamaah sudah hafal, karena banyak doa maksur yang di dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah doa yang Allah cantumkan di dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Doa ini adalah salah satu ciri orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka mendoakan orang-orang yang sudah mendahului mereka. Apa yang mereka doakan? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka juga berdoa supaya tidak ada hil, wala taj'al fi qulubina ghillan, tidak ada rasa dengki kepada sesama kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan di bulan di mana Rasulullah lahir, di mana Rasulullah hijrah, di mana Rasulullah wafat, kita berkesempatan silakan kembali dibaca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa mengambil banyak pelajaran. Kalaupun kita tidak bisa mencontoh semua kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah, paling tidak kita bisa mencontoh dari pribadi-pribadi sahabatnya, sehingga nanti kita semua punya hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah berusaha untuk meniru teladan kita, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Summa aqimis shalah.